mantu, cucu sudah 5. Jadi sebenarnya sudah harus menikmati masa istirahat, cuma evolusi ngajak saya harus bergabung lagi di sini, ya aku berbuat. Dan sampai saat ini saya di sini juga masih sebagai badan pengawas di koperasinya dinas koperasi ini. Ya. Nah, jadi dalam pelatihan ini intinya kan manajemen tentang perkoperasian. Manajemen itu arti secara umum adalah kita mengelola koperasi melalui tenaga atau pemikiran atau tenaga orang lain. Itu manajemen, dikelola oleh pengurus koperasi. Maka diharapkan koperasi itu di samping pengurus ada yang namanya manajer. Orang yang melaksanakan manajemen itu manajer. Tapi karena koperasi ini mungkin saya yakin secara umum belum besar dan belum mampu secara keuangan, sehingga fungsi manajemen itu dilaksanakan oleh pengurus itu sendiri. Nah, saya mau tanya dulu, ada nggak di koperasi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mengangkat manajer? Belum ada kan? Jadi semua fungsi itu masih dilaksanakan oleh pengurus, baik administrasi maupun keuangan masih dilaksanakan oleh pengurus. Selayaknya memang pengurus itu hanya sebagai direksi, artinya mengarahkan pelaksana hariannya itu adalah di manajer dan stafnya yang diangkat oleh pengurus. Itu dulu pemahaman secara umum. Jadi kalau pengurus itu dipilih dan diangkat oleh anggota melalui rapat anggota, tetapi kalau manajer diangkat oleh pengurus berdasarkan kontrak kerja. Jadi dia bukan diangkat oleh rapat anggota, dia diangkat oleh pengurus melalui kontrak kerja, di SKK dan diberi gaji. Nah, sedangkan pengurus kan enggak, hanya sekedar aja, kadang-kadang sama sekali nggak ada gaji. Paling-paling kalau ada SAU, kalau ada pembagian SAU, kalau ada SAU pula kecil. Tapi ada juga yang sudah pakai gaji pengurus jasa lah katakan, nggak sesuai, karena kalau di bawah 1 juta 1 bulan itu kan UMR kita berapa, UMP kita berapa, agak sesuai sekali. Tapi memang di sini secara umum memang kita masih dalam istilahnya itu pengabdian lah yang dituntut di koperasi ini selaku pengurus. Karena kalau kita mutlak mengandalkan nafkah hidup kita dari kepengurusan ini, ya mungkin banyak yang belum bisa. Jadi hanya sekedar warna waktu, dan kalau dikatakan sambilan yang terlalu ini juga ya, karena para waktu pengabdian. Jadi mata pencarian bapak-bapak ibu sekalian sebenarnya bukan di sini. Ada misalnya sebagai petani, sebagai guru, sebagai karyawan. Nah, pengurus adalah jabatan pengabdian itu pada umumnya. Karena koperasi belum mampu memberikan imbal jasa yang sesuai dengan kalau standar ini kan UMP, upah minimal provinsi atau upah minimal regional. Sekarang berapa di Lampung? 3 jutaan kalau nggak salah ya. Terus UMP-nya standarnya sebulan. Itu sudah pembukaan ya. Jadi materi semua sudah diterima, ini kopinya. Sudah ya. Itu ada 2 jenis. Yang satu buku-buku administrasi organisasi, yang satu tentang pembukuan simpan pinjam.
Kalau kemarin mungkin tentang administrasi pembukuan secara umum ya. Jadi nanti yang kedua ini khusus yang sifat pinjam, yang satunya lagi khusus organisasi, Bu. Jadi intinya semua pembukuan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa pembukuan itu penting di koperasi? Kalau kita buka warung, buka toko, kayaknya enggak teman-teman amat, enggak menjadi amat apa namanya pembukuan itu. Nah inilah yang membedakan, karena kalau warung atau toko itu kan punya kita pribadi, jadi nggak dituntut harus ada pembukuan yang standar. Kalau koperasi ini milik anggota, ini bedanya, sehingga pembukuan itu jadi sangat penting, menjadi dokumen. Kita sadar bahwa pengurus ini ada masa baktinya rata-rata 3 tahun. Jadi dimungkinkan dalam waktu 3 tahun itu ganti pengurus. Nah kalau ganti pengurus, nah disinilah masa kritisnya. Kadang-kadang pembukuan tidak jelas, sehingga waktu serah terima pengurus baru nggak tahu apa yang sudah dilaksanakan pengurus lama. Ini sering kejadian. Kuncinya di dokumen serah terima dari pembukuan, maka itu jadi hal yang sangat penting, baik pembukuan organisasi maupun pembukuan usaha. Nah kita mulai aja di masalah organisasi. Yang pertama tolong sama-sama kita lihat di halaman pertama, yaitu buku daftar anggota yang memanjang, Pak. Yang ini. Itu jelas ya, ada berapa kolom itu, ada 13 kolom. Nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat, tanggal masuk anggota, cap ibu jari, tanda tangan anggota, tanda tanggal tua, sampai nomor kolom yang ke-10 dulu. Nah, untuk apa dan kapan buku ini kita kerjakan? Saya yakin nggak yakin, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini waktu masuk menjadi anggota, sebelum jadi pengurus kan jadi anggota dulu, sudah mengisi atau mengerjakan buku yang ini? Belum. Nah oleh karena itu ini kan yang hanya contoh ya, yang lembar pertama ini sebenarnya satu buku isinya sama seperti ini semua yang lembar pertama ini nantinya, karena itu nomor urut berat bawah itu 1 sampai 10 seterusnya. Kalau jumlah anggota kita ada 100 ya sampai